Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 30 Oktober, judul renungan kita, Pintu Sudah Ditutup. Ayat hafalan, Matius pasal 25, ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 5 perempuan muda yang bijak itu adalah umat Tuhan yang sudah bersiap menyongsong mempelai datang, karena mereka memiliki minyak yang cukup hingga masuk di pesta perjamuan kawin. Ketika 5 perempuan muda yang bodoh itu kekurangan minyak, sehingga mereka harus mencari membeli minyak untuk cukup membuat pelita mereka hidup. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 10. 5 perempuan muda itu bertemu dengan mempelai laki-laki dan masuk bersama-sama ke ruang pesta perjamuan. Yang dimaksud dengan mempelai laki-laki itu adalah Yesus, dan 10 perempuan muda itu adalah umat Allah yang disebut sebagai jemaat Tuhan. Ketika pintu sudah ditutup dalam kisah perumpamaan itu, artinya adalah pintu kasihan pengampunan sudah ditutup. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam akhir kisah perumpamaan itu, karena itu, berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 13. Tentang masa kedatangan Yesus, Dia memberikan tanda-tanda dan kita bisa tahu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Perhatikan kelima perempuan muda itu ketika datang kemudian dan ingin masuk ke ruang perjamuan pesta. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 11 bagian B dan ayat 12. Jawaban mempelai itu sangat menyedihkan bagi 5 perempuan muda yang terlambat itu. Perempuan muda itu menganggap bahwa mereka mengenal pengantin itu. Tetapi pengantin itu tidak mengenal mereka. Pengantin mempelai laki-laki itulah Yesus, dan mempelai perempuan itulah jemaat Tuhan. Ketika mempelai laki-laki berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, itu memberikan arti yang lain. Tampaknya bahwa 5 perempuan muda itu bukanlah sahabat istimewa dari mempelai wanita, dan mempelai laki-laki sama sekali tidak berkewajiban atas mereka. Sebagaimana tertulis di dalam Isi Bible Commentary, halaman 509. Pengantin perempuan adalah jemaat Allah. Itu artinya bahwa 5 perempuan muda itu tidaklah bagian dari jemaat Tuhan selama mereka masih dalam penantian. Ini adalah pelajaran penting bagi engkau yang mengaku percaya pada Yesus. Engkau harus menjadi sahabat istimewa dari jemaat Tuhan yang Dia sediakan di dunia ini. Yesus berkata, Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus menjadi sahabat istimewa dari jemaat yang telah Engkau sediakan di dunia ini. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.